KTT NATO yang diadakan di Washington dari Selasa hingga Kamis diperkirakan akan memberikan lebih banyak bantuan militer, dukungan keuangan, dan pelatihan personel ke Ukraina dengan tujuan yang tidak terlalu terselubung, yaitu untuk memperpanjang konflik Rusia-Ukraina guna melemahkan Rusia. KTT ini juga kemungkinan akan menuduh Moskow dan Beijing menentang tatanan dunia yang dipimpin Barat dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Namun NATO lah yang sebenarnya menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Sebagai peninggalan Perang Dingin, NATO setelah melakukan transformasi radikal dan ekspansi agresif ke arah timur telah menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoni globalnya. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana NATO melayani hegemoni Amerika Serikat dengan mengorbankan Uni Eropa. Bagi pemerintahan Joe Biden, KTT NATO menjadi sangat penting karena bertujuan menggunakannya untuk menargetkan Rusia dan Tiongkok. Setelah pertemuan puncak di Brasil pada tahun 2021, NATO tidak hanya menetapkan tujuan jangka panjangnya, termasuk tujuan membangun blok ideologis dan memicu konfrontasi blok tersebut untuk mendapatkan keuntungan geostrategis, namun juga telah mengambil serangkaian tindakan militer yang telah memicu perlombaan senjata global. Pertama, peningkatan drastis anggaran pertahanan NATO telah menguras sumber daya negara-negara anggota organisasi tersebut di Eropa, dengan pengeluaran untuk tahun 2024 meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, 23 dari 32 negara anggota NATO telah berjanji untuk membelanjakan lebih dari 2% PDB mereka untuk pertahanan tahun ini, dengan Jerman menghabiskan 97,7 miliar dolar Amerika Serikat lebih besar dari Inggris dan menjadi negara pembelanja pertahanan terbesar kedua di NATO. Yang kedua, NATO telah memperluas wilayahnya ke arah timur, mendekati perbatasan Rusia. Sementara pangkalan NATO yang sedang dibangun di Rumania, yang tersebar di wilayah seluas 28 km persegi, akan menjadi pangkalan militer terbesar di Eropa, yang mampu menampung puluhan ribu tentara dan menimbun bertonton senjata dan peralatan. NATO juga telah memutuskan untuk membangun pusat komando baru di Wiesbaden, Jerman, untuk mengkoordinasikan bantuan strategis bagi Ukraina, Finlandia, dan Swedia yang merupakan anggota baru NATO, dan telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan yang memungkinkan pasukan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer mereka sehingga menimbulkan ancaman bagi Rusia. Yang ketiga, NATO juga berencana untuk mengeluarkan beberapa rudal nuklir dari gudangnya dan menempatkannya dalam keadaan siaga di beberapa negara Uni Eropa, guna meyakinkan anggotanya di Eropa bahwa NATO tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan mereka. NATO mungkin mengklaim bahwa tindakannya dibenarkan dari sudut pandang keamanan Barat dan diperlukan untuk mencegah provokasi militer Rusia. Namun pada kenyataannya, hal ini membahayakan keamanan nasional negara lain. Ekspansi dan militerisasi NATO telah mengganggu perdamaian global dan melemahkan keamanan. Faktanya, NATO juga telah menanamkan ketakutan terhadap Rusia dan Tiongkok ke beberapa negara Eropa dan Asia Pasifik, membuat mereka semakin bergantung pada NATO untuk keamanan nasional mereka. Pada pertemuan puncaknya di Vilnius tahun lalu, NATO menuduh Tiongkok memberikan tantangan sistemik terhadap keamanan Euro-Atlantik dan secara diam-diam memperluas persenjataan nuklirnya. Dan awal bulan ini, Sekretaris Jenderal NATO menuduh Tiongkok memicu konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak akhir Perang Dunia Kedua. Distorsi fakta yang begitu mencolok ini telah merusak hubungan Tiongkok-Eropa. Dan kenyataannya bahwa ekspansi dan militerisasi NATO menimbulkan ancaman serius terhadap rezim pengendalian senjata global, serta upaya perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir. Amerika Serikat menarik Ukraina ke dalam kubu Barat dengan membantu NATO berekspansi ke arah timur, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam landscape keamanan Eropa dan memicu konflik Rusia-Ukraina. Selanjutnya, Amerika Serikat memanfaatkan krisis Ukraina untuk mendorong anggota NATO di Eropa agar dengan murah hati meningkatkan belanja militer mereka dan membeli peralatan militer Amerika Serikat dalam jumlah besar untuk membantu Ukraina.
Amerika Serikat juga telah memanipulasi NATO untuk melakukan latihan militer skala besar. Misalnya saja, latihan Steadfast Defender tahun 2024. NATO melibatkan lebih dari 50 aset angkatan laut, 80 pesawat, 1.100 kendaraan tempur, dan lebih dari 90 personel tentara. Tampilan kekuatan tempur NATO ini telah memprovokasi Rusia untuk mengambil tindakan balasan, sehingga memperburuk ketegangan di Uni Eropa dan Eurasia. Dan yang semakin meningkatkan ketegangan adalah penarikan diri Rusia dari perjanjian angkatan bersenjata konvensional di Eropa dan penempatan rudal nuklir taktis di perbatasan Rusia-Eropa. Untuk mendorong ekspansi NATO ke arah timur yang menyebabkan konflik antara Rusia dan Ukraina, Washington memaksa anggota NATO di Eropa untuk bergandengan tangan dengan Amerika Serikat guna melemahkan Rusia. Kepanikan keamanan yang tercipta bahkan mendorong Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk berhenti mengadvokasi otonomi strategis Eropa serta kebijakan luar negeri dan pertahanan yang independen. Semua langkah ini hanya menguntungkan kompleks industri militer yang telah menghasilkan keuntungan besar dengan menjual senjata dan peralatan tidak hanya ke Ukraina, tetapi juga ke negara-negara Uni Eropa. Yang tidak kalah pentingnya, peningkatan belanja militer NATO sampai batas tertentu telah mengurangi belanja masyarakat internasional untuk aksi iklim di saat negara-negara harus mencurahkan lebih banyak dana dan upaya untuk memerangi perubahan iklim. Namun negara-negara Uni Eropa justru menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli senjata dan peralatan militer karena Amerika Serikat. Dan perlombaan senjata yang dipicu oleh krisis Ukraina juga telah menghambat kemajuan kesepakatan hijau Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya anggota NATO di Eropa, telah menghabiskan ratusan miliar euro untuk membeli senjata Amerika Serikat guna melawan ancaman yang dirasakan dari Rusia. Jika konflik Rusia-Ukraina berlarut-larut, maka yang paling diuntungkan adalah Amerika Serikat, dan yang paling dirugikan adalah negara-negara anggota Uni Eropa. Penumpukan senjata NATO jelas akan melemahkan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global bersama. Washington terobsesi dengan krisis Ukraina karena mereka yakin semakin lama Moskow terlibat dalam konflik, maka semakin lemah negara tersebut dan semakin mudah bagi Amerika Serikat menggunakan NATO untuk mempertahankan hegemoni globalnya, bahkan dengan mengorbankan perdamaian dan keamanan global. Itulah sebabnya Washington kemungkinan akan menggunakan KTT NATO untuk memperketat cengkeramannya terhadap Eropa dan menargetkan Rusia dan Tiongkok. Jadi bagaimana menurut Anda tentang bagaimana Amerika Serikat menggunakan NATO untuk mempertahankan hegemoninya? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.